Puji Tuhan. Saudara, kita sedang mempelajari 7 sidang jemaat di Asia Kecil, dan kami dari 7 itu ada 6 yang kami kunjungi di daerah Asia Minor atau Turki modern sekarang ini, dan kita sedang mempelajari. Ya, kita ada sekarang pada gereja yang bernama Tiatira. Mari kita baca Bapak Ibu, sebab ada firman Tuhan khusus untuk gereja ini disampaikan oleh sang kepala gereja ini. Mari kita baca. Wahyu pasal 2 ayat 18 dan seterusnya. Wahyu 2 ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, dan siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Bapak Ibu, walaupun ini surat sudah berusia 2000 tahun, 7 surat yang dikirimkan ke Asia Kecil ini oleh Tuhan sendiri melalui Rasul Yohanes sudah hampir 2000 tahun usianya, tetapi ini tertulis dalam Alkitab dengan ilham Roh Kudus, tentu tetap up to date dan menjadi peringatan untuk gereja zaman akhir, khususnya menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kalau kita pelajari sedikit tentang kota Tiatira ini Bapak Ibu, di zaman itu, ini gereja di kota Tiatira itu kota terletak di satu jalur perdagangan yang penting. Ya, jadi sebagian besar perdagangan yang berlangsung di sana membuat kota ini berkembang, bertumbuh secara finance, bertumbuh secara ekonomi. Jadi ekonomi di daerah Tiatira itu, ya waktu ayat ini ditulis sedang mengalami booming, sedang mengalami kemajuan pesat, ada pemulihan ekonomi, saudara. Nah, kota Tiatira itu terletak, kalau kita lihat di peta ya, terletak agak ke pedalaman sekitar 40 km dari kota sebelumnya yang saya sudah bahas di minggu lalu, yaitu kota Pergamus. Sebelah tenggara kota Pergamus kurang lebih 40 km kita bertemu dengan kota Tiatira ini, di mana terdapat jemaat Kristen di Tiatira, dan kota ini saya katakan tadi cukup makmur ya. Secara finance mereka berkelimpahan. Kenapa? Karena jalur perdagangan yang melewati daerah tersebut. Nah, cuma saudara, kota ini juga dikenal mempunyai yang saya sebut ya, atau yang para ahli teologi sebutkan sebagai serikat dagang ya, karena memang perdagangan dan perekonomian di kota itu sangat marak, jadi ada perkumpulan dagang ya, serikat dagang saudara. Ya,
dibanding dengan kota-kota yang lain, maka yang namanya serikat dagang, jadi kumpulan para pebisnis yang kumpul di kota itu, ya umpamanya ada serikat dagang pengrajin kulit, itu ada, saudara. Ada serikat dagang mereka yang membuat tembikar, ada kumpulan orang-orang yang membuat pembuat tali, ya, penenun umpamanya, dan juga ada kota ini juga terkenal dengan cat, ya, yang berwarna ungu, Bapak Ibu. Jadi ini kota ada pengelolaan pembuatan cat warna ungu. Ya, jangan saudara, produksi pewarna, ya, ungu ini sangat mahal pada zaman itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ada semacam akar pohon yang tumbuh, saudara, dan tumbuhan penghasil warna itu kemudian dibudidayakan begitu rupa secara komersial dan itu mendatangkan keuntungan. Dan kalau saudara pelajari, tidak perlu dibaca, catat saja Kisah Rasul 16 ayat 14. Ada seorang pebisnis perempuan, Bapak Ibu, ya, pebisnis wanita, namanya Lydia. Siapa di sini nama Lydia? Ya. Itu seorang pebisnis wanita yang berasal dari kota Tiatira tapi sedang berbisnis keluar kota saat itu, mendengarkan penginjilan Paulus dan dia bertobat, Bapak Ibu. Siapa percaya bahwa pebisnis bisa bertobat? Haleluya. Dan dipakai Tuhan. Ini seorang perempuan, seorang wanita pebisnis, dan jualannya adalah pewarna-warna ungu yang sangat mahal, Bapak Ibu. Ya, dan Alkitab mengatakan dia adalah pebisnis wanita yang pertama, dan Lydia ini adalah seorang dari dataran Eropa tadi, ya, di daerah Tiatira, itu Eropa Selatan, ya, yang bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Oke, ya, itu sedikit latar belakang. Nah, Bapak Ibu, kita perlu mengetahui bahwa keberhasilan ekonomi di wilayah ini, ya, dan semua pebisnis harus bergabung dengan yang namanya serikat dagang itu tadi, ya, seperti serikat pekerja begitu. Dan di dalam serikat pekerja itu sebenarnya kalau kita pelajari, di dalamnya ada gabungan soal pekerjaan, ya, kemudian di dalamnya ada koneksi juga dengan pemerintah, ya, dan ekonomi. Jadi 3 hal yang ada dalam serikat dagang itu, ya. Yang pertama adalah soal pekerjaan, kemudian hubungan dengan pemerintah, ya. Gak ada perubahan, ya, dulu begitu, ya, sekarang juga. Ya. Banyak pebisnis juga kan punya koneksi dengan pemerintah. Zaman dulu ya sudah ada, saudara. Ya, jadi pekerjaan, hubungan dengan pemerintah, dan ekonomi dari masing-masing pribadi para pebisnis tersebut. Ya, jadi ada semacam perpaduan yang aneh sebenarnya antara yang namanya ekonomi, pemerintahan, dan juga agama sebenarnya. Ya. Para ahli arkeolog menemukan koin, banyak koin di daerah Tiatira itu, di mana di koin itu yang sudah berusia ribuan tahun ada gambar, ya, ada ukiran di koin, semacam mata uang situ, saudara. Ada gambaran di mana di situ ada dewa, ya, berhala yang berjabat tangan dengan kaisar. Jadi ada koneksi, saudara. Ya, jadi ada dewa dewi yang disembah di Tiatira, tapi dalam gambar itu berjabat tangan dengan pemerintah. Ada hubungan antara agama dewa-dewi tertentu dengan pemerintahan yang ada, saudara, pada saat itu. Ya, jadi saudara bisa melihat ada unsur agama di dalamnya, ada unsur pemerintahan dan ekonomi, semuanya itu di dalam wadah yang disebut sebagai serikat pekerja. Semua pebisnis kalau mau bisnisnya oke, harus masuk ke serikat pekerja tersebut sehingga bisa berhubungan dengan pemerintah, tapi persoalannya di dalamnya ada campuran dengan kepercayaan, dengan agama tertentu, agama penyembahan berhala tentunya. Ya, dan ini penting. Kenapa saya ceritakan hal tersebut? Sebab untuk orang-orang pebisnis bertahan secara ekonomi pada masa itu, ya, dan memiliki pekerjaan, maka sangat penting mereka harus tergabung dengan serikat pekerja tersebut. Ya, nah sebenarnya sih ya oke aja mau bergabung dengan kelompok pekerjaan yang sama, saudara, dalam sebuah serikat dagang, serikat pekerja yang boleh saling menguntungkan, no problem. Tapi saudara harus mengerti persoalannya adalah di dalam serikat dagang itu, saudara,
Ya, mereka sering mengadakan pesta pora yang di dalamnya melibatkan hal-hal yang sangat jahat. Itu persoalannya. Mau masuk serikat dagang monggo-monggo aja, ya. Tapi persoalannya saudara, serikat dagang dari berbagai macam pekerjaan itu, mereka senang mengadakan kumpul-kumpul dan pesta-pesta liar di mana saudara hubungan seksual secara bebas diselenggarakan di situ, ada perbuatan imoralitas yang sangat menjijikan di situ. Itu perlu saudara mengerti. Jadi saudara bisa bayangkan saudara, bagaimana ini tentu menjadi masalah bagi anak-anak Tuhan yang beragama Kristen di kota itu. So, mereka juga harus berbisnis, ya. Jadi orang-orang Kristen yang mau menjalani kehidupan Kristen, mereka tentu mereka ini gereja masih belum terlalu lama, ya. Mereka baru saja percaya, memberikan hati mereka kepada Yesus. Mereka percaya Yesuslah anak Allah. Mereka percaya dialah juru selamat. Dan mereka punya misi juga pasti sudah diajar. Mereka harus jadi terang dan garam. Harus hidup murni dan terpisah di dunia yang jahat saat itu. Tapi saudara, mereka kan juga punya kebutuhan ekonomi. Samalah dengan kita. Jadi gak ada yang baru saudara di kolong langit ini. Zaman dahulu tantangan yang dialami oleh gereja Galatia, ya, adalah tantangan yang sama juga mungkin gereja abad ke-21 yang saudara juga alami sekarang ini. Ya, dan karena kebutuhan ekonomi mereka harus bergabung di kelompok ini dan saudara, mereka ditarik kepada lingkaran amoralitas yang terjadi di dalam kumpulan-kumpulan tersebut. Ya. Saudara, saya nggak tahu, sama saja dengan zaman sekarang ada tekanan budaya di sekitar kita. Kita hidup di keadaan zaman akhir ini di mana saudara tidak mudah menjadi orang Kristen. Ya, saudara berhadapan dengan tekanan ekonomi, tekanan budaya yang saudara rasakan, dan mungkin saudara berpikir, ya nggak apa-apalah saya korbankan sedikit kekudusan saya. Nggak apa-apalah saya harus mengalah sedikit supaya saya bisa bertahan menghadapi saudara, supaya saya tetap bisa berbisnis, supaya saya kompromi sedikit lah di dalam pekerjaan saya. Saya kompromi sedikit dalam lingkungan saya, di sekolah saya. Itu sudah menjadi persoalan 2000 tahun yang lalu di gereja Tiatira, ya. Jadi gereja saat ini juga sama menghadapi tekanan sosial, tekanan moral, dan juga tekanan ekonomi yang sangat besar. Dan saudara harus perlu tahu, ini gereja belum lama berdirinya. Jadi mereka sudah mendapat tantangan yang menggoncangkan, ya, tantangan dari tekanan budaya, tekanan ekonomi dan lain sebagainya, tekanan moral pada saat itu yang bisa saja menggoyangkan akar-akar keimanan mereka yang masih baru. Jadi Bapak Ibu, gereja ini mulai dengan bagus, mulai dengan apa yang benar. Ya, mereka sudah diajar bagaimana mereka harus hidup, tapi dengan seiringnya waktu, mereka mulai mentoleransi, ya saudara, karena tekanan keadaan, tekanan budaya mulai masuk ke dalam gereja ini. Nah Bapak Ibu, tadi kalau sekarang kita lihat, gereja ini berdiri, siapa yang mendirikan gereja ini? Ya kita nggak tahu, ya, tidak ada dicatat saudara. Tetapi kemungkinan saudara, Ibu Lydia ini, yang dari kota Tiatira tadi, seorang pebisnis wanita, yang bertobat di dalam pelayanan Paulus. Mungkin dia yang punya andil juga di dalam mendirikan jemaat Tiatira. Minimal dia seorang pebisnis, secara ekonomi mungkin dia kuat, saudara. Jadi jangan-jangan saudara, ya dia seorang wanita yang luar biasa, yang mungkin dengan kekayaannya membantu mendanai permulaan pembangunan pekerjaan Tuhan di kota Tiatira. Seorang wanita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat memakai para pebisnis, saudara, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Buktinya Lydia, saudara,
dipakai Tuhan dengan kekayaan yang dia punyai, ya. Saudara, dia diperkirakan sudah berhasil ya membantu mendanai pembangunan gereja di Tiatira. Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus datang melalui Rasul Yohanes kirim surat kepada gereja Tiatira. Kalau kita baca ayat 18, Yesus digambarkan sebagai apa kepada gereja Galatia? Ayat 18 katakan dia digambarkan sebagai anak Allah yang matanya seperti nyala api, perhatikan, dan kakinya seperti tembaga yang sedang membara. Dua penampilan Yesus waktu datang berhadapan dengan sidang jemaat ini, saudara. Matanya menyala, ya, seperti nyala api, ya. Kakinya seperti tembaga yang membara, Bapak Ibu. Kalau kita lihat film-film Megatron, Transformer, mata yang robot-robot itu bisa nyala merah, wah kakinya seperti kaki tembaga, itu perlu perkasaan dan saudara mengerikan, saudara. Nah, saya berikan tafsirannya, saudara. Kalau Yesus datang dengan mata yang bernyala kepada gereja ini, kira-kira kalau Tuhan Yesus juga datang, sebab ini berita juga sama untuk gereja-gereja di zaman akhir, sebab kita berhadapan dengan tantangan yang sama. Mata Tuhan yang bernyala itu artinya apa? Mata Tuhan seperti nyala api. Mata Yesus kepala gereja digambarkan menyala seperti api. Ini bicara tentang pandangan Allah yang sedang meneliti kehidupan kita. Pandangannya itu tajam, menyala dengan api seperti mau menembus hati dan pikiran kita. Saudara, kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Dan mata kepala gereja itu memandang kehidupan setiap kita anggota jemaat. Dari saya yang berdiri di mimbar sampai ke bawah sana. Matanya menyelidiki, matanya memandang dengan tajam, menembus. Dan mata ini mau menghakimi. Saudara, ini mata, sebab api dalam Alkitab bicara juga tentang simbol kekudusan. Ini mata Allah yang suci dan kudus, memandang keadaan daripada gereja Tuhan, jemaat satu persatu, saudara. Ya, jadi mata tersebut mempunyai kemampuan untuk menilai, saudara. Ini mata yang menyala seperti api, yang menilai setiap kehidupan saya dan saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ini mata yang penglihatannya nggak bisa dikibulin. Saudara bisa mengibuli kami hamba Tuhan, dan kami hamba Tuhan juga bisa membohongi saudara. Tapi kita tidak bisa membohong kepada Dia, kepala gereja yang matanya menyala seperti api, saudara. Dia mempunyai kesempurnaan wawasan. Dia mempunyai kesempurnaan penglihatan. Wawasannya besar dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadiratnya. Matanya itu adalah mata yang menyucikan. Ada api yang mau menyucikan, saudara. Dan matanya mampu melihat jauh ke dalam hati kita. Menembus setiap hati, saudara. Melampaui segala masalah permukaan. Kalau saudara manusia, kami hamba Tuhan hanya dapat melihat saudara dari luar saja. Tapi mata Allah yang berapi itu tembus sampai ke dalam hati manusia. Dia masuk melampaui masalah permukaan kita dan masuk ke akar permasalahan hati manusia. Apalagi yang kedua, kaki Yesus itu digambarkan seperti tembaga yang juga membara, saudara. Apa artinya? Saudara harus mengerti bahwa dalam pelajaran Alkitab, tembaga ini punya arti, punya simbol tentang penghakiman. Ya. Penghakiman, katakan sama-sama, penghakiman. Saudara, ya ini firman Tuhan mungkin pagi hari ini agak berbeda. Tapi ini adalah firman dari Yesus Kristus yang mau membersihkan gerejanya, yang mau menyucikan gerejanya, saudara. Dan kita melihat matanya yang menyala seperti api mau menembus hati kita. Dan kakinya seperti tembaga, simbol penghakiman. Nah, saudara, penghakiman Tuhan atas dosa. Tuhan kepingin, saudara,
penghakiman ini, jangan saudara pikir penghakiman ini bukan hanya ditujukan kepada itu nanti. Orang-orang berdosa yang tidak kenal Tuhan nanti akan dihakimi kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi sekarang Tuhan dengan mata yang menyala dan dengan kaki penghakimannya mau menyelidiki dan mau melihat dan mau menghakimi saudara dosa. Siapa? Kita. Artinya begini, kita harus hidup kudus. Yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan melihat semua. Ya kayaknya Tuhan gak bikin apa-apa. Oh itu panjang sabar Tuhan. Matanya tapi melihat. Dan kakinya itu kaki penghukuman Bapak Ibu. Ya, artinya segala sesuatu dalam gereja itu harus disucikan. Sebab Tuhan kepala gereja dia berjalan dengan kaki seperti tembaga. Logam penghukuman ini. Ya, penghakiman itu terjadi bukan di luar. Tapi di tengah-tengah kita terlebih dahulu. Sebab Tuhan mau sebuah gereja yang suci dan kudus. Saya bukan mau sok suci saudara. Saya juga penuh kekurangan dan kelemahan. Tapi mari sebagai satu sidang jemaat kita mengalir menuju seperti apa yang Tuhan mau pagi hari ini. Saya tidak bicara berkat-berkat itu nanti, itu gampang saudara. Ya. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, berkat Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang mencari hal ini dalam gerejanya. Gereja harus hidup suci dan kudus. Itu sebabnya mata Tuhan itu adalah memandang sampai mendalam kehidupan kita. Dan saudara, hal-hal dalam gereja yang bertentangan dengan firman Allah, hal-hal dalam gereja yang bertentangan dengan kehendak Tuhan harus dihancurkan dan diletakkan di bawah kaki Yesus. Itu maksudnya. Kaki itu kaki tembaga akan menghancurkan. Menghancurkan apa? Ya menghancurkan hidup kita, tapi bukan untuk menuju kepada kematian. Menuju kepada Tuhan mau menghakimi, Tuhan mau membersihkan. Tuhan mau saudara, supaya saudara segala dosa itu dihancurkan di bawah kakinya yang seperti tembaga itu. Itu penampilan Yesus kepada jemaat ini. Dan gak salah. Memang seperti itulah kondisi jemaat Tiatira. Dan kalau kita baca ayat 19, Wahyu 2 ayat 19. Nah ini bagus saudara, Wahyu 2 ayat 19. Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi Tuhan Yesus selalu datang dengan pujian. Kalau ini gereja punya prestasi, ya, dipuji oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan bilang begini, kamu sebenarnya gereja yang luar biasa, ya. Dan dia kasih, Tuhan Yesus kasih daftar, ya. Dan inilah hati Allah, Allah senang, Allah bangga dengan umatnya yang mempunyai prestasi rohani, saudara. Ya, Tuhan Yesus mulai bukan dengan mengkritisi, dia mulai dengan dorongan, dia mulai dengan pujian. Bukan dengan celaan itu nanti. Tapi Tuhan memang demikian, dia senang untuk memuji. Dialah, ini hati Allah yang selalu mengasihi. Dia mbak benci, saudara. Dia tidak benci. Walaupun kita banyak kekurangan, kelemahan. Tapi dia datang dengan pujian terlebih dahulu. Sebab ada hal-hal yang bagus juga dari gereja ini. Hati Allah penuh dengan kasih. Dia tidak membenci. Hati Yesus datang untuk menolong gereja hidup di dalam kekudusan. Tuhan bukan mau melukai gerejanya. Dia mengasihi gereja Tuhan. Ya. Makanya dia puji. Karena memang ada hal-hal yang baik, saudara. Ya. Kalau kita lihat yang digambarkan, saya boleh simpulkan saja. Tadi kita sudah baca di ayat 19 itu. Aku tahu bagian B, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Maksudnya apa ini? Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya ini gereja-gereja bertumbuh. Sebab yang akhir lebih bagus dari yang awal. Ini gereja yang mengalami pertumbuhan. Ya, kamu sekarang sedang melakukan hal yang baik dibandingkan pada awalnya. Pada awalnya mungkin kamu cuma segini, tapi sekarang ada pertambahan, ada pertumbuhan, dan Tuhan memuji hal tersebut. Ya, dan saya nggak tahu ini bisa saja pertumbuhan
secara pribadi masing-masing jemaat, ya, atau mungkin juga bicara tentang pertumbuhan secara jumlah. Saya selalu bicara pertumbuhan kualitas dan kuantitas, itu kita inginkan terjadi di Elohim. Atau pertumbuhan dalam pengaruh. Dari saya percaya Elohim harus kita punya dampak, kita punya pengaruh. Ya, kehadiran gereja di tempat ini punya pengaruh kepada sekitar kita, pun juga gereja-gereja yang lain di tempat jauh kita punya pengaruh. Tapi ada tapinya. Di tengah-tengah semua kebaikan yang dilihat oleh Yesus, dia juga memperhatikan ada yang harus dikritisi nih. Ada sesuatu yang salah. Dan Tuhan memiliki beberapa hal yang dia mau tegurkan kepada jemaat Tiatira. Jadi walaupun mereka menerima pujian yang besar, saudara, tapi teguran ini juga diberikan. Ya. Nah, saya percaya teguran yang diberikan oleh Yesus nanti di ayat 20 itu bukan karena Tuhan dendam kepada gerejanya. Kalau manusia suka dendam, ya, kalau manusia berikan sesuatu yang tidak menyenangkan kita dan kita dendam dan kita sudah rencanakan mungkin menyampaikan perkataan-perkataan untuk memukul dia atau menyakiti dia atau ya kita dendam. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Ya. Teguran-teguran yang Tuhan berikan untuk memperingati, ya, supaya kita bertobat, supaya saya bertobat. Ya, Tuhan tidak simpan dendam, bukan seperti manusia Tuhan itu. Tuhan Yesuslah Tuhan yang sempurna di dalam sifat dan keberadaannya. Dialah hakim yang tidak pernah salah. Penghakiman Tuhan itu selalu benar dan adil. Dalam dirinya tidak ada ketidakadilan. Itu Tuhan kita. Tapi ya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di jemaat Tiatira ini. Kita belum sempurna, saudara. Ada banyak kekurangan di sana sini dalam hidup saya dan saudara. Ada banyak kelemahan, mungkin ada banyak dosa yang masih kita simpan, yang masih kita senangi. Dengar firman Tuhan pagi hari ini. Hal-hal yang harus ditangani, saudara, oleh apa? Yesus datang dengan mata yang menyala, yang menyelidiki. Dia datang dengan kaki penghakimannya, berdiri, berhadapan dengan gereja Tiatira. Nah, saudara, dikatakan bahwa hal-hal yang baik itu, ya, saya nggak tahu, mungkin gereja Tiatira ini nggak hati-hati. Sebab mereka lihat, wah, kami pada awalnya semua berjalan dengan baik. Ya, kami, mereka adalah orang-orang yang penuh kasih. Mereka bertahan dalam pelayanan. Tadi kita sudah dipuji oleh Yesus. Mereka adalah tipe orang yang setia, saudara. Dan saya nggak tahu, mungkin waktu mereka melihat, wah, betapa kuatnya gereja ini. Waktu mereka mulai melihat diri mereka sendiri, betapa rohaninya kami ini. Mereka mulai tidak waspada. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau kita sudah melihat perkembangan terjadi dan mereka mulai bangga dengan keadaan itu, saudara. Mereka menurunkan kewaspadaan mereka sedikit demi sedikit. Ada kesombongan rohani mungkin timbul dalam hidup mereka. Dan gereja ini mulai tergelincir, Bapak Ibu. Ayat 20 kalau kita lihat mengatakan, tetapi aku mencela engkau. Wah, setelah terhibur dengan pujian yang luar biasa, Tuhan datang dengan celaan, aku mencela engkau. Karena engkau apa? Kenapa dicela? Karena engkau membiarkan wanita yang namanya Izebel. Tetapi sebelumnya sudah garis bawahi kata membiarkan. Apa maksudnya membiarkan? Aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Apa maksudnya membiarkan? Apa yang Yesus katakan terhadap gereja ini? Mereka membiarkan seorang wanita yang namanya Izebel. Arti membiarkan maksudnya begini, saudara. Menjadi nyaman. Catat baik-baik itu. Membiarkan artinya menjadi nyaman dengan hal-hal yang seharusnya kita tidak boleh rasa nyaman. Tapi kita nyaman. Toh Tuhan penuh kasih karunia, belum ada apa-apa. Kami terus diberkati, kami ada pertumbuhan. Dan tanpa sadar, saudara,
Mereka tergerus dan membiarkan. Jadi membiarkan itu merasa aman, merasa nyaman dengan hal-hal yang seharusnya kita tidak boleh rasa aman sebab itu dosa. Tapi rasa nyaman. Apa yang berdosa yang merupakan mungkin kita rasa aman? Hal-hal yang buruk, etika yang buruk, moral yang buruk, ajaran mungkin yang buruk, saudara. Jadi ada pengajaran dari Isabel. Perempuan ini rupanya punya pengajaran, dan saudara, yang namanya doktrin pengajaran itu tentu berdampak kepada tingkah laku dan perbuatan, itu namanya. Ya, makanya soal doktrin itu penting. Siapa katakan doktrin? Makanya saya senang mengajar pengajaran doktrin. Sebab saudara, gereja harus berdiri di atas doktrin yang benar. Doktrin yang kuat. Sebab doktrin kita salah, seperti yang diajarkan oleh wanita ini, akan membuahkan gaya hidup juga yang salah. Ya, makanya strong in the word pada tahun ini yang segera akan berakhir. Saudara, saya mau supaya sidang jemaat menangkap betul-betul. Kita harus mempunyai pengajaran yang benar dan hidup, bergaya hidup dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, tentu nama Isabel sudah terkenal, sudah di perjanjian lama. Ada juga wanita yang namanya Isabel ini. Ya, jadi wanita Isabel ini bukan wanita yang sama. Ini Isabel sudah usianya mungkin sejak kitab raja-raja ada di perjanjian lama, ada seorang ratu, ya, ratu jahat. Itu istri dari Ahab. Ahab itu walaupun raja Israel tapi dia raja boneka. Lebih banyak yang berperan. Ini Isabel istrinya yang jahat. Nah, ini terulang lagi di era perjanjian baru setelah makan waktu mungkin ratusan bahkan ribuan tahun dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru. Muncul lagi, saya nggak tahu apa ini perempuan ini betul-betul namanya Isabel, nggak tahu. Tapi roh Isabel itu dibawa masuk ke gereja Tiatira. Saudara, Isabel di perjanjian lama sudah memimpin, membawa, menyesatkan bangsa Israel untuk menyembah Baal. Saudara, dan penyembahan Baal adalah penyembahan yang jahat, penyembahan yang saudara sangat-sangat amoralitas. Ya. Dan dikatakan wanita Isabel ini mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku. Sehingga mereka melakukan apa? Perbuatan cabul dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dua hal yang doktrin pengajaran Isabel, saudara, masuk ke Tiatira. Ini luar biasa banget. Bagaimana sidang jemaat yang sudah punya prestasi, setia, beriman, kok bisa kecolongan? Ini wanita dibiarkan, saudara. Artinya ya memang kita sudah merasa nyaman barangkali, ya. Dan saudara, apa dua hal yang kita lihat tadi, nggak enak kita bicarakan di gereja, tapi mau nggak mau ini ada. Ya, dua hal yang dilakukan oleh Isabel. Dia bukan cuma mengajar, tapi dia ngajak. Yang diajak siapa? Hamba-hambaku untuk melakukan apa? Dua hal. Perbuatan cabul dan makan makanan dipersembahkan kepada berhala. Dua hal ini yang dilakukan di dalam gereja ini yang Tuhan kritisi. Gak bisa, kata Tuhan. Dan mata yang tajam itu melihat ke dalam kehidupan daripada gereja itu. Dan kaki penghakiman itu berdiri di hadapan mereka. Saudara, dua hal ini memang bukan perkara baru di gereja mula-mula. Oh, saudara mungkin kaget. Dua hal ini soal saudara percabulan dan penyembahan berhala, itu dua hal itu bukan perkara baru. Maksud saya begini, saudara. Ya, saudara bisa baca sendiri di Kisah Rasul pasal 15 ayat 19 dan 20, ini pelajaran ya. Kisah 15 ayat 19 dan 20. Para rasul, pemimpin gereja itu berkumpul. Ngumpul ngapain? Berdiskusi, bermusyawarah, apa yang dimusyawarahkan. Mereka bilang begini, oke, gereja Tuhan sekarang, dulu gereja adalah anggotanya itu orang-orang Yahudi. Tapi sekarang dengan ketuangan Roh Kudus, orang-orang kafir dari latar belakang kekafiran, dengan gaya hidup kafir mereka bertobat, masuk ke gereja, cuma ada cumanya. Mereka tuh hidupnya masih suka liar gitu loh. Jadi harus ada aturannya.
Kamu sudah jadi orang Kristen, sekarang para bapak gereja, para pemimpin gereja kumpul di Kisah Rasul pasal 15 untuk memberikan peraturan orang-orang non-Yahudi, saudara, orang-orang yang berlatar belakang kafir yang bertobat, masuk gereja, mereka dikasih peraturan dan dikatakan, oke, mereka tidak usah ikuti peraturan kita. Kita orang Yahudi punya peraturan Taurat. Taurat tidak berlaku bagi mereka, tapi kami minta, dan ini suara Roh Kudus, kami minta mereka melakukan apa, saudara? Coba kita baca saja di Kisah Rasul 15 ayat 19 dan 20. Sebab itu aku berpendapat, ini perkataan Yakobus ya, pemimpin rapat ya, di kompresi Yerusalem. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka. Mereka itu orang non-Yahudi dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, perhatikan ayat 20. Kita harus menulis surat kepada mereka, ya orang-orang Kristen kafir, supaya mereka menjauhkan diri dari apa, saudara? Makanan yang telah dicemarkan berhala, dan dari apa? Percabulan. Dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Saudara ingat, kita di orang ada peraturan yang kita juga gereja harus pegang sampai sekarang. Itu diberikan oleh para rasul. Di Kisah Rasul 15, orang-orang non-Yahudi yang bertobat, kami minta, kami tidak taruhkan hukum yang lain. 3 hal ini aja, ya. Kalau makan jangan makan binatang yang darahnya tertahan. Nggak boleh, Bapak Ibu. Yang kedua, apalagi di situ? Yang dipersembahkan kepada berhala, makanan itu. Dan yang ketiga, saudara, dari percabulan. Sama. Seperti yang juga dialami gereja Tiatira. Ini terulang lagi. Ya saudara, jadi ini roh, ini penyakit ini tetap ada sampai sekarang. Kalau saudara belajar surat Korintus, ada lagi di jemaat Korintus, saudara. 2 hal ini diulang lagi. Penyembahan berhala, makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan di Korintus. Memang kota Korintus adalah kota kafir banget. Dan yang kedua, percabulan juga ada di situ. Itu terjadi di dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu. Makanya Yesus datang kepada gereja Tiatira. Ya. Dan perhatikan ayat 21, kita harus cepat saja. Ayat 21, Wahyu pasal 2, apa kata Tuhan Yesus lebih lanjut? Dan aku memberinya waktu untuk bertobat. Dikasih waktu. Aku memberinya waktu untuk bertobat. Tetapi dia kok tidak mau bertobat. Jadi perempuan ini gak mau bertobat, saudara. Dablek ini, saudara. Maksudnya apa di sini, saudara? Bahwa Yesus kepala gereja memberikan kepada Isabel ini, seorang wanita ini, waktu untuk bertobat. Mungkin begini kalau kita lihat, mengapa Tuhan memberikan waktu? Karena mungkin ini cuma pemikiran saya. Jemaat Tiatira berpikir, sejauh ini kok kelihatannya berkat Tuhan masih mengalir. Ini gereja masih ada pertumbuhan lah. Ya, kan tadi juga dipuji. Bla 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 oleh Tuhan Yesus. Wah, berarti gak apa-apa kalau gitu. Bagaimana Tuhan bisa mempersalahkan wong semuanya berjalan dengan baik di gereja ini. Bahkan Tuhan sendiri mengakui apa yang ada sekarang itu bertumbuh lebih baik daripada yang di masa lalu, saudara. Bagaimana kita bisa salah wong kita sedang diberkati sekarang ini. Tuhan tidak marah. Oh iya, datanglah pengajaran ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya betul, saya percaya, saudara. Ini Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, anugerah, saudara. Dan kapan saja kita jatuh berbuat dosa, kita boleh datang dan mengklaim anugerah Allah. Tapi Tuhan harus kasih ingat, gak bisa begini terus. Walaupun engkau memperkirakan, oh kelihatannya semua aman-aman saja, kami masih diberkati, kami masih bertumbuh. Tapi hati-hati, jangan bilang itu berkat Tuhan. Katakan itu sebagai kebaikan kasih karunia Allah yang panjang sabar. Saudara, seringkali kepanjang sabaran Tuhan kita artikan sebagai berkat Tuhan. Nanti dulu. Tidak, saudara.
Ini panjang sabar Tuhan, dia memberikan waktu kepada Isabel ini. Dia mau supaya saudara semua kita masuk surga, amin. Supaya semua kita bertobat, jangan ada yang ketinggalan, saudara. Makanya dia kasih waktu untuk bertobat. Tuhan itu bukan sistem gugur, begitu satu kali kita bersalah langsung diparang. Saudara, saya seringkali heran dengan panjang sabar, kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tapi jangan salah mengerti, saudara. Yesus panjang sabarnya di sini sedang menawarkan kasih karunia, belas kasihan kepada kita, umat Tuhan. Jadi ini ekspresi kesabaran Tuhan. Jadi saudara, berapa lama waktu yang diberikan? Berapa lama kesempatan yang diberikan? Gak ada yang tahu. Saya gak tahu kapan waktu yang diberikan untuk saudara kita manfaatkan. Kita sedang hidup di akhir zaman. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan ini masa kasih karunia. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, tapi jangan salah, waktu itu jangan saudara anggap sebagai, oh ya Tuhan penuh dengan kebaikan, Tuhan mengampuni. Jadi kita main-main di situ nggak apa-apa bro, nggak ada yang tahu. Siapa katakan saudara, Tuhan Yesus tahu, dan saudara, matanya itu menyala seperti api, dia masih biarkan. Tapi jangan salah, ini kebaikan kasih karunia kemurahan Tuhan, jangan disalah mengerti. Dan kita tidak ada satupun di muka bumi ini yang tahu kapan ini masa akan berakhir. Gak tahu. Saya gak tahu, saudara juga gak tahu. Nah karena gak ada yang tahu, orang jadi sembrono, saudara. Tapi Tuhan itu melihat. Dan kalau di hadapan Tuhan, masa cuma Tuhan yang tahu. Oke, sampai di sini stop. Masa kasih karunia kemurahan berakhir. Yang akan datang adalah penghukuman Tuhan. Itu ngeri, saudara. Sebab Tuhan matanya itu menyala dan kakinya bergilap seperti tembaga, mau menghukumkan, menghakimkan. Oke, saya harus ringkaskan lebih lah ya. Kalau kita lihat hukuman bagi Isabel ayat 22-23. Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Nah mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Wah ini ngeri saudara. Ya. Kalau dia nggak bertobat, aku lemparkan dia ke ranjang orang sakit. Ranjang di sinilah tempat di mana persinahan itu terjadi. Dan itu juga tempat di mana saudara ada kesakitan terjadi di ranjang tersebut. Dan yang saya ngeri juga dikatakan di situ, ya dibicarakan bahwa aku akan melemparkan mereka ke dalam kesukaran besar. Kesukaran besar ini menunjuk buat saya kepada 3,5 tahun masa aniaya besar. Bapak Ibu, kita jangan sampai masuk ke sana. Ya, kita tahu, saya sudah katakan tahun minggu lalu bahwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, dunia dalam keadaan yang sangat jahat, dikuasai oleh seorang diktator dunia yang menguasai sistem agama, sistem ekonomi, semuanya dengan cap 666. Gereja Tuhan yang sempurna tidak masuk ke sana. Mereka disingkirkan ke padang belantara. Tapi yang bermain-main ini tidak katakan, akan kulemparkan, kata Tuhan, ke masa kesukaran besar. Saudara, syukur-syukur kita bertahan di masa kesukaran besar itu. Tidak menerima cap antikristus. Tapi penganiayaan akan datang begitu beratnya. Dan harus ambil keputusan. Jangan pernah berpikir kita mau masuk ke sana. Amin saudara. Kita mau menjadi gereja yang disingkirkan, gereja yang sempurna, gereja yang hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan akan melemparkan ini semacam pembiaran, kamu akan ketinggalan. Sebab saudara, gereja akan disingkirkan dengan kedua belah sayap burung nasar, kekuatan kuasa Roh Kudus, tapi akan ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan akan masuk zaman itu. Ya, saudara, dulu adik saya nggak ngerti, ya. Nggak apa-apa, aku bisa tahan kok masuk. Wah, dan Tuhan izinkan dia lagi main, masih kecil sih adik saya. Ya, ayah saya waktu masuk sekolah kitab, ya dikasih ajan kayak adik saya itu.
Kamu harus berusaha begitu rupa dengan pertolongan Roh Kudus. Jangan masuk ke sana. Gak tahu adik saya ngomong, oh bisa lah, aku bisa tahan sakitnya. Akhirnya satu saat ya, dia lagi ngeraut apa saudara ya, ngeraut, dia mau bikin layangan kalau nggak salah, dia ngeraut dengan pisau. Set, pisaunya meleset kena tangannya, serut, nangis, jerit-jerit, sudah gulung-gulung. Ayah saya panggil, ini kayak gini aja kamu, kayak gini aja kamu udah kayak begitu jerit-jerit. Apalagi nanti di masa antikristus, bisa kamu. Itu jadi pelajaran yang sangat berharga buat adik saya, saudara. Saudara, saya langsung saja ya, sebab ada upah bagi yang sisa yang setia. Di jemaat ini masih ada yang baik. Sebab ayat 24-25 kita baca saya dengan cepat. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang yang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban yang lain kepadamu. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Ini pesan Yesus kepada siapa? Kepada sisa. Masih ada orang-orang yang baik yang dikatakan tidak mau masuk kepada ajaran si Isabel ini. Dan Tuhan cuma pesan begini, kamu pegang apa yang kamu punya, bertahan sampai aku datang. Ini kalau nggak salah kali pertama, kalau nggak salah ya, perkataan Yesus, janji Yesus untuk datang kepada ketujuh sidang jemaat ini. Dia akan datang lagi, siapa percaya Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kita semua percaya dan masanya tidak akan lama lagi, saudara. Tuhan katakan bertahan, pegang iman, kepercayaan, kekudusan, persekutuan dengan aku. Pegang terus sampai aku datang. Saudara, hidup mengiring Tuhan ini penuh dengan peperangan dan pergumulan, betul saudara? Ya. Hidup ini bukan, hidup mengiring Tuhan bukan seperti lari sprint 100 meter cepet-cepetan, kuat-kuatan. Tapi hidup mengiring Tuhan ini seperti maraton. 40 km, butuh daya tahan, butuh ketekunan. Kita pegang terus, ya. Dan kadang-kadang kita mungkin bisa jatuh, bangkit lagi, saudara. Tuhan mau mengerjakan kekudusannya di dalam kehidupan saya. Dan yang terakhir sudah dikatakan, barang siapa yang menang. Siapa mau menang, saudara? Ada janji Tuhan buat yang menang. Dari 7 gereja ini, setiap kali bagian akhir selalu dikatakan, barang siapa menang. Artinya saudara, setiap jemaat itu, 7 sidang jemaat memiliki situasi tertentu yang mereka harus menang. Masing-masing gereja beda. Apa yang saya alami dalam pergumulan hidup saya sudah nggak tahu, tapi saya harus menang. Apa yang sudah mengalami dalam pergumulan hidupmu, saya juga nggak tahu, tapi kita harus menang. Masing-masing mempunyai peperangan kita sendiri. Dan saudara, barang siapa menang, siapa mau menang dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Ada upahnya dikatakan, ya, akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang menang di kota Tiatira adalah mereka yang mengatasi kondisi berdosa, tidak membiarkan dosa itu menguasai mereka. Mereka harus tangani itu roh Isabel ini yang sudah masuk ke dalam gereja. Barang siapa menang, dikatakan aku berikan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, ini wow banget saudara. Sebab waktu dulu kita ingat Adam dan Hawa diciptakan sebagai penguasa planet bumi ini. Tapi karena dosa, kuasa itu seperti sudah hilang. Sebab kuasa itu Adam berikan kepada iblis melalui ketaatannya kepada iblis. Melalui dosa ketaatan kepada si jahat, kekuasaan itu diambil alih. Tapi Tuhan berkata, kalau kita menang, kekuasaan kuasa untuk memerintah dikembalikan kepada kita. Siapa mau? Siapa mau? Haleluya. Kita harus menang. Saya mau merintah bersama dengan Tuhan kalau dia datang pada kali yang kedua. Amin. Mari kita undang, kita bangkit berdiri. Haleluya.